turun ke bawah lagi terjadi hipotiroid, turun ke bawah lagi paru-parunya diisi kebanyakan cairan, sering batuk pilek. Turun ke bawah lagi, lambungnya lemah dan dingin, nafsu makannya lemah, makan dikit cepat kenyang. Turun ke bawah lagi, livernya lemah karena metabolisme. Turun ke bawah lagi, ususnya jadi lembab, sering kena diare, bermisi, pupnya sering lembek. Turun ke bawah lagi, rahimnya jadi sering keputihan dan rahimnya dingin. Kalau haid cuma 2 hari 3 hari. Kalau pada rahim, ya kalau sering kebanyakan air, rahimnya jadi apa? Penebalan rahim karena dinginnya rahim yang terlalu ekstrim. Berikutnya sering keputihan. Akhirnya jadi wanita yang lemah syahwat. Laki-laki juga lemah syahwat. Turun ke bawah lagi, sering kena rematik. Turun ke bawah lagi, kakinya sering jamuran kalau kebanyakan air. Nah ini subhanallah, pembahasan ulama sangat lengkap banget. Makanya lihat, ini loh disebutkan dalam syariat, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dalam Al-Quran, sebagainya ada. Kadang tersurat, kadang tersirat. Kadang nggak disebutkan Al-Quran, nggak disebutkan Al-Sunnah, tapi ulama membuat rumusan ilmu pengobatan yang simpel untuk umat Islam. Para ulama bukan hanya nulis ilmu agama, ternyata mereka nulis ilmu pengobatan. Sebagian orang zaman sekarang, pengobatan Islam itu tertinggal. Pengobatan Islam itu belum teruji coba. Tibbun Nabawi itu hanya di zaman Nabi, zaman sekarang nggak relevan. Ini ucapan keji. Anda tahu, kalau Anda menghargai para ulama Islam, kitab-kitab para ulama di zaman perang Tatar, di zaman perang Romawi, dirampok oleh mereka. Mereka lah yang memanfaatkan ilmu pengobatan Islam. Kitabnya Ibnu Sina berapa banyak diterjemahkan, dimanfaatkan oleh mereka. Kitabnya Ibnu Qayyim, kitab tentang seni memanah dan berkuda, diterjemahkan 30 bahasa. Di negeri kita masih jarang yang baca kitab ini. Nah, Nabi SAW menyebutkan obatnya apa? Erkin nasa atau nyeri pinggang isialgia. Disebutkan Nabi pakai ekor kambing. Anda belum tahu obatnya nyeri pinggang pakai ekor kambing. Di Jerman ekor kambing harganya sudah melejit. Ternyata banyak kandungan prostaglandin yang bermanfaat untuk nyeri pinggang. Umat Islam ketinggalan jauh. Padahal kitabnya para ulama sudah dirampokin, terjemahin, mereka ambil. Yang umat Islam bilang, dokteran Islam itu nggak teruji coba. Bayangin, ada yang langsung disampaikan oleh Allah, jangan banyak makan, jangan banyak minum. Lah Anda banyak minum. Ada ibu-ibu tipenya dingin, dipegang kulitnya dingin, wajahnya sayu, alisnya tipis, rambutnya tipis. Kemudian kalau jalan pelan, nunduk, kalau ngomong lembut. Kemudian dia gampang baperan, introvert, badannya dingin, sering keputihan, minum air 4 liter. Nah, jadi ibu-ibu yang mageran, males gerak. Diajak suaminya, ya, sweetie jalan-jalan yuk. Sorry mas, mager. Nah, diajak suaminya lagi pulang kantor, dek siapin ya, malam ini kita adakan ritual suami istri. Sorry mas, tidak bisa mas. Aman mbak. Aku lagi mager mas. Nah, kebanyakan air. Sudah badannya dingin, kebanyakan air, kebanyakan ikan, kemudian kebanyakan putih telur, kebanyakan semangka, kebanyakan timun, dingin semua. Akhirnya apa? Tenggelam dalam dinginnya makanan dan minuman dan psikis. Iya, padahal jadi rumah kucing ya. Timbul apa? Perasaan minder, perasaan pengen bunuh diri. Dari masalah fisik diikuti apa? Serangan setan. Akhirnya orang-orang yang kayak gini bakal sering mengalami apa? Masalah kejiwaan yang menunjukkan ingin seperti apa? Baperan, introvert, dan seterusnya. Ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian kita lanjutkan. Syarat tawakal yang ketiga kira-kira apa ya jemaah? Syarat tawakal yang ketiga, ada yang sudah khatam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, angkat tangan. Ada yang sudah khatam? Ada yang sudah khatam? Waduh, berarti taklimnya kurang. Ini korangan, Bok. Oh, beliau nih. Apa sih? Beliau ustadznya. Bok, mambu darah. Yang ketiga kira-kira apa ya jemaah? Di Indo sih gue. Syarat tawakal yang ketiga apa? Pakai bahasa Madura deh.
Syarat tawakal yang ketiga al-ittikhad bil asbab. Ngambil sebab. Ya, apa? Al-ittikhad bil asbab. Anda mengambil sebab, ini loh penting, ambil sebab. Ya, ambil sebab ini penting. Barang siapa yang ngakunya bertawakal tapi tidak dia mengambil sebab, namanya bukan tawakal, namanya tawakul. Orang yang pasrah sama Allah tapi nggak ngambil sebab. Contoh, ada orang belanja ke pasar setelah sholat subuh sama suami istri berangkat. Si suaminya parkir di pojok di tempat yang sepi, keluar jauh dari tempat parkir, tukang parkir nggak ada, kunci digantungin. Istrinya bilang, Mas, kok kuncinya gantung? Alhamdulillah. Tawakal Allah. Terus belanja masuk, motornya hilang. Loh, motornya gak hilang? Ya, aku padahal sudah tawakal. Ini namanya apa? Tawakal yang cacat. Tawakal sempurna itu ngambil sebab. Untuk orang tetap sehat, ambil sebab. Pola makannya dijaga, pola pikir dijaga, pola tidur dijaga, tauhidnya dijaga, ibadahnya dijaga, Al-Qur'annya dibaca terus, dijaga. Ya, hatinya dijaga, jangan dendam, jangan sedih. Ya. Semua dijaga. Itu ngambil sebab. Ya, kalau Anda menjatuhkan diri pada sebab, seperti tadi Anda marah terus nyimpen dendam, Anda bakal muncul penyakit. Ya, bakal muncul penyakit. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita ambil faedah di antaranya dari kisah Nabi Ibrahim juga. Yuk. Ya. Dari kisah Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Anda perhatikan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Anda perhatikan baik-baik di sini. Ya, karena ini terkait kita membahas tentang Nabi Ibrahim. Ya, tentang Nabi Ibrahim. Ya, lanjutan tentang kisah Nabi Ibrahim tadi. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Sekarang kita lihat juga tadabbur dari ayat ini, surat Al-Anbiya ayat 69. Kami katakan, wahai api, Allah memerintah kepada api, kuni, jadilah dirimu bardan. Bardan apa artinya? Dingin. Kemudian apa? Wasalaman ala Ibrahim. Dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ingat, sebagian masyayikh melihat ayat ini ada pelajaran yang indah bagi ahli pengobat, terutama pengobat klasik. Kami katakan, wahai api, ketika Nabi Ibrahim mau dilempar pakai ketapel, pakai manjanik di atas tebing tinggi, dilempar dalam kobaran api yang menyala-nyala membesar. Ya, ketika itu Allah memerintah, hei api, jadilah kamu dingin. Api jadi dingin. Tapi Allah nggak berhenti sampai di sini. Kata sebagian masyayikh, kalau Allah berhenti di sini, bisa-bisa Nabi Ibrahim bakal wafat kedinginan. Api yang berkobar menyala, diperintah dingin, kalau Nabi Ibrahim masuk, bisa kedinginan, bisa wafat beliau. Tapi apa? Wassalaman ala Ibrahim. Dingin tapi menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Di sini ada kaitan kaidah ilmu pengobatan. Jadi kalau orang dingin, jangan ditambah dingin. Contoh, ada orang, misalkan laki atau wanita, ya, laki atau wanita, dia punya sifat tubuhnya dingin.
contoh dingin ya yang kita sebutkan tadi ya, kalau bicara lembut, alisnya tipis, wajahnya sayu, dipegang kulitnya dingin, kalau berkeringat dingin lembab, kalau kering bersisik dingin kering, ya. Kalau kurus dingin kering, kalau badannya berisi dingin lembab. Kemudian dia biasanya bisa terkait dengan psikis, baperan, introvert, tapi orangnya detail. Orangnya melakukan sesuatu itu sangat apa? Pengen perfeksionis, idealis orangnya. Itu ciri orang dingin. Kalau jalan dia slow, woles, ya. Kemudian dia bakal apa? Ciri-cirinya matanya sipit dan jarang minum air. Kenapa? Tubuh dia sudah dingin. Tubuh dia sudah dingin. Kemudian orang dingin, kemudian banyakkan makanan, minuman dingin. Contoh makanan dingin apa makanan dingin? Karbonya pakai beras porang, albina, labu kuning. Ini dingin. Kemudian protein hewaninya ikan. Buahnya semangka, timun. Akhirnya sifat dingin ini sudah tubuh dia dingin, kebanyakan makan minuman dingin, akan timbullah malapetaka bagi diri dia, penyakit dingin. Bisa difahami? Sekarang yang kedua, ada orang punya penyakit dingin. Contoh penyakit dingin apa? Tipes. Anda kasih makanan, Anda nggak tahu karena nggak ada ilmunya misalkan. Pakai makanan minuman yang dingin. Ya, contoh orang tipes, makanya ada kalau dia lidahnya, kalau Pak Dokter mungkin lihat lidahnya lidah tipoid. Di tengahnya putih, di pinggirnya ada bintik-bintik merah. Itu menunjukkan apa? Pencernaan dia sedang dalam keadaan lembab, paru-paru lemah, juga termasuk liver lemah, pankreas lemah, limpa lemah. Semuanya lemah, dingin. Ya, sudah punya penyakit dingin, kemudian ditambah dikasih makan minuman dingin, akhirnya bisa komplikasi. Makanya apa? Dingin ketemu dingin akan jadi malapetaka. Di sini apa? Dingin harusnya menyelamatkan. Kalau komplikasi bisa apa? Paru-parunya kena, bisa paru-paru basah. Kemudian ususnya bisa kena, sering diare, bahkan diare kronik. Kemudian bisa kena apa? Rematik jantung. Kemudian bisa kena apa lagi? Kena nyeri sendi. Kemudian berikutnya apa lagi? Vertigo, migrain sifatnya dingin. Kemudian apa lagi yang kena komplikasinya? Autoimun sifatnya dingin. Nah, ini jadi kaidah. Ya, kita lanjutkan dari pembahasan kita. Ya. Anda lihat pada halaman 26. Anda lihat pada halaman 26. فإذا عرفت قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Ketahuilah ya, apabila Anda telah mengetahui bahwa Allah menciptakan Anda untuk beribadah padanya, Allah menciptakan Anda untuk beribadah. Ingat dengan ayat yang lainnya. Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Anda perhatikan, apakah Anda mengira bahwasanya kami menciptakan Anda dalam keadaan sia-sia? Ya, jawabannya Allah menciptakan kita enggak sia-sia. Allah menciptakan diri kita untuk apa? Untuk ayat seperti ayat tadi, surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yaitu untuk apa? Beribadah, enggak sia-sia, enggak makan tidur terus, kelayapan terus. Ya. Kemudian apa? Perkara sia-sia enggak, tapi ibadah yang disertai apa? Tauhid. Ini diinginkan Allah kepada apa? Manusia dan jin. Allah ciptakan kita enggak sia-sia. Termasuk berikutnya Anda perhatikan. Allah selain ciptakan kita enggak sia-sia untuk ibadah, termasuk Allah ciptakan tubuh Anda enggak sia-sia. Contoh, saya tanya kepada Anda semua,
Appendix, apa artinya appendix? Usus buntu. Julukan lainnya dinamakan apa? Dinamakan apa juga? Usus tambahan. Saya tanya, usus buntu fungsinya apa? Fungsinya apa usus buntu? Ada yang bilang nggak ada fungsinya tuh. Ingat, Allah menciptakan tubuh kita, nggak ada ceritanya nggak ada fungsinya. Termasuk di sini Allah nggak ciptakan sia-sia. Ini dari perkara dunia. Ini dari perkara agama. Allah ciptakan tubuh kita sejengkal, 1 senti, 1 milimeter pun nggak ada ceritanya sia-sia untuk tubuh kita. Allah ciptakan tubuh kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna anatominya, fisiologinya, sunallahil ladzi atqana kulla syai'. Sempurna, nggak ada ceritanya Allah menciptakan suatu tanggung-tanggung, nggak ada. Betul-betul sempurna. Bahkan Allah menciptakan diri kita kalau kita sakit, ada bioritme tubuh kita. Kalau sakit, bagaimana tubuh kita mengobati diri kita. Lihat ketika Anda sakit, Anda dibikin nafsu makan hilang apa enggak? Itu dari Allah. Spontan, tubuh melakukan apa? Reformat. Dengan Anda nggak nafsu makan, alarm, liver lemah, pankreas lemah, limpa lemah. Seandainya perut bisa bicara, perut bakal bilang, Pak, Bu, tolong jangan isi makanan lagi. Sengaja Anda kami bikin gak nafsu makan. Biar apa? Biar racun yang sudah ada kami bersihin dulu. Harap sabar, jangan diisi makanan. Makanya kalau Anda sudah mulai sembuh, reaksi pertama kali Anda sudah mulai sembuh, perbaikan apa coba? Nafsu makan melonjak. Itu alarmnya. Anda lihat ketika Anda punya kucing, burung merpati, ayam, bebek, mau makan nggak kalau sakit? Nggak mau. Walaupun anjing, walaupun ular, harimau, semuanya. Kalau sakit nggak nafsu makan. Itu Allah jadikan bioritme. Dibikin tubuh dia juga demam. Lidahnya pahit. Apa tujuannya? Dengan Anda nggak banyak makan, Anda dibikin demam, yang ada di dalam tubuh kita dari racun ini dibuang. Dengan keringat, pori-pori kulit kebuka, dibuang itu racun. Didiet sendirinya. Subhanallah. Sekarang masalahnya, Anda selama ini mindsetnya keliru. Diajarin siapa? Diajarin medsos. Yang anak-anak lagi mondok, lagi sekolah, sudah pulang ke rumah 2 pekan, sebulan. Hei anakku, sudah 1 bulan kamu nggak masuk sekolah. Makan yang banyak biar cepat sembuh. Ternyata salah. Yang ibu-ibu juga demikian. Suamiku, kau sudah nggak kerja 1 bulan. Dari mana kita dapat gaji kali ini? Yang bapak gitu, ya istriku, ya Allah, istri cuma 1 sakit 1 bulan terus. Gimana ini? Makan yang banyak. Salah. Dalam satu hadis, yang hadis ini diperbincangkan para ulama akan kesahihannya. Mayoritas melemahkan, sebagian lainnya seperti Syekh Albani di satu tempat melemahkan, di tempat yang lain mensahihkan, menghasankan li ghairi. Alhasil maknanya dibenarkan Ibnu Qayyim. Yang artinya apa? La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yuskihim. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberikan makan dan minum. Bayangin, orang sakit justru jangan banyak makan, banyak minum. Kata Hippocrates, bapak kedokteran Yunani yang diperkirakan 230 tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia berwasiat, Anda memberikan makanan kepada orang sakit sama dengan memberikan nutrisi pada penyakit. Jadi biarin orang sakit nggak banyak makan. Apakah disuruh puasa? Enggak juga. Karena Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Orang sakit justru nggak boleh puasa. Puasa Ramadannya justru dikontrol. Jadi kalau Anda sakitnya berat, memberatkan diri Anda, nggak boleh puasa. Tapi juga nggak boleh banyak makan. Tapi apa? Makan sedikit, dan makanan itu sebagai obat. Kalau tipes sifatnya dingin, berarti obatnya makanan sifatnya panas. Bikin protein hewaninya sop ayam jago. Kambingnya sate kambing jantan. Minumannya jahe merah, propolis madu,
Pantangannya, jangan kasih timun, jangan dikasih semangka, jangan dikasih ikan. Simple, tinggal dilawankan. Jadikan makanan Anda sebagai obat. Allah lah yang memberi makan, Allah lah memberi minum. Dengan kita nggak banyak makan, darah kita jadi encer, leukosit jadi naik. Saat itu apa? Kata sebagian masyaikh mentakwilkan hadis ini, itulah makanan yang diberikan oleh Allah ketika leukosit naik, ketika darah jadi encer. Sebelum saya lanjutkan, pending atau gimana ini? Istirahat dulu ya. Siapa Nasar ya dok ya? Baik, kita serahkan kepada moderator. Akan ngatur. Memiliki akan ngatur. Pak, ada tanaman sing merambat, Mbak. Merambatnya mengisor. Apa ini, Mbak? Iya, nggak jadi saya, Mbak. Kalau sing digantung kan kok gantung aja kan sampai. Bukan kok kok gue kok. Kalau langsung main kok. Boleh. Jadi, kan bulan kayak